Cara baru menikmati ubi, nggak melulu digoreng ataupun direbus, ini dibikin kayak gini enak banget, bikinnya simple dan bahan-bahannya juga ekonomis, rasanya enak, manis, gurih, legit gitu, dan ini bisa banget loh jadi ide jualan juga. Penasaran gimana cara buatnya? Ditonton sampai selesai ya. Yuk kita mulai bikin. Hai semua, balik lagi channel Nimrul Islamiyah Muksin. Kali ini aku mau bikin ongol-ongol ubi kuning. Langkah pertama, kita kukus dulu nih kelapa parut yang muda. Kukus sebentar pakai daun pandan dan garam, lalu sisihkan. Nah ini ubi kuningnya udah dikukus dan sudah dikupas. Kemudian ini santannya encer aja, cukup pakai 1 bungkus santan plus air sesuai resep ya. Kemudian ini aku blender biar cepet aja. Sebenarnya kalau mau dialusin pakai saringan atau pakai cara sendiri gimana, nggak apa-apa. Tapi ini supaya lebih halus teksturnya nanti jadi lebih lembut, jadi mau aku blender dan ini cepet dan gampang aja kan. Kemudian ini setelah di blender halus sebentar aja, lalu kita tuang ke wadah. Di sini mau kita campurin bahan lainnya. Setelah dituang semua, hasil blenderan dari ubi dan santan kita tambahin tepung tapioka, lalu tambahkan gula pasir, juga tambahkan sedikit garam dan vanila. Ini opsional sih, tapi kalau ada aroma vanila jadi enak banget juga. Kemudian ini diaduk rata, kemudian sampai rata, dan untuk memastikan dia halus, kita saring aja dulu supaya nanti hasil ongol-ongolnya juga lebih lembut dan lebih halus. Disaring, lalu kemudian ini akan siap untuk kita kukus. Jangan lupa panaskan kelakat atau kukusan atau dandang kukusan atau steamer, dan ini nanti akan kita tuang ke loyang. Loyangnya juga harus sesuaikan dengan kukusannya ya, biar cukup. Juga sesuaikan dengan jumlah adonannya. Jadi sesuai selera deh mau bentukan loyangnya gimana. Di sini loyangnya kita oles dengan minyak, lalu kemudian dialasi dengan baking paper atau pakai plastik juga bisa. Nah setelah loyangnya siap, sudah dialasi baking paper seperti ini, kemudian tinggal kita tuang aja adonan ubi kuningnya. Lalu kemudian ini akan segera kita kukus di dalam dandang kukusan kelakat atau steamer yang sudah panas, sudah penuh uap. Tutupnya boleh dialasi dengan serbet supaya air uapnya tidak menetes ke adonannya. Di sini lama ngukusnya sekitar 25-30 menit. Boleh lakukan tes tusuk di akhir. Kalau udah nggak menempel adonan mentah gitu, berarti udah matang sih gitu. Lalu kemudian ini setelah matang kita keluarkan dari kukusannya dan biarkan dia adem dulu. Nanti setelah adem dia akan lebih set, lebih kenyal, dan tentunya akan lebih mudah dipotong juga ya. Nah ini hasilnya setelah matang. Ini kenapa pakai baking paper atau plastik, selain supaya dia nggak nempel di loyang, juga ini memudahkan buat mindahinnya sih. Tapi kalau mau dibalik aja juga bisa sebenarnya. Kemudian saat panas atau saat baru matang memang dia terlihat basah ya, tapi nanti setelah dia lebih adem dia akan lebih set gitu, kering. Ini aku coba potong pakai pisau bergerigi, tapi ternyata motifnya nggak terlalu kelihatan juga, jadi ya udah deh pakai pisau biasa aja. Dipotong-potong sesuai selera besar kecilnya. Kemudian ini siap untuk ditaburi, dilumuri dengan kelapa parut yang tadi pertama udah kita kukus ya. Jangan lupa dikukusnya kelapa parutnya pakai daun pandan dan sedikit garam biar kelapanya jadi terasa lebih gurih. Ini dilumuri, lalu kemudian siap untuk ditata di mika sebagai ide jualan atau di wadah saji, dan ini tinggal siap dinikmati. Sebagai info, ini tuh udah pernah aku simpan di dalam kulkas setelah dilumuri kelapa. Ini bertahan sekitar 2-3 hari dan dia nggak basi ya. Teksturnya pun nggak mengeras, kenyal, tetap sama. Yang penting disimpannya di wadah tertutup. Dan ini bisa banget juga buat ide jualan. Jadi ini tuh bahan-bahannya ekonomis aja, sesuaikan aja dengan harga bahan produksi di daerah masing-masing. Nanti packingnya tinggal menggunakan mika kecil-kecil, jumlahnya bisa disesuaikan aja dengan harganya. Ini dia nih hasilnya. Jangan lupa ya, boleh tulis di kolom komentar yang punya ide variasi kue tradisional apalagi, siapa tahu kapan-kapan kita bikin di sini. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, comment, dan share video ini biar kita makin semangat upload video berikutnya. Thank you for watching, thank you for subscribe. See you next video. Bye bye.